dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, yang menjadi nas pembimbing kita dalam ibadah minggu ini diambil dari Markus pasal 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Demikian nas pembimbing hari ini. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa,
Jemaat Tuhan, mari kita mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami datang dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Betapa seringnya di dalam kehidupan ini kami mengabaikan suara Tuhan. Roh Kudus sering berbicara melalui orang-orang di sekitar kami, melalui segala cara kami mendengar bisikan, tetapi kami mengabaikan Tuhan. Kami tetap melakukan apa yang menjadi keinginan kami, apa yang baik menurut pikiran kami. Ampunilah kami ya Bapa. Biarlah kami senantiasa dimampukan untuk senantiasa mendengar suara Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, biarlah Engkau terus menyertai kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan tulus, marilah kita mendengarkan berita anugerah untuk kita semua dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian berita anugerah untuk kita. Syukur kepada Allah. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk waktu yang indah ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan ya Bapa, biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus melawat dan menerangi kami semua. Pakai hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Markus pasal 3 ayat 20-30. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbagai kita yang merenungkan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan, Gemindo Immanuel, dan saudara-saudara yang ikut dalam ibadah taping dari Gereja Gemindo Immanuel, Shalom untuk kita semua. Semoga keadaan kita tetap sehat dan semangat di dalam pengharapan kepada Tuhan. Saudara, apakah saudara pernah disalahpahami? Saat kita memiliki niat yang baik dan tulus, entah itu ketika saudara hendak memberikan sesuatu kepada seseorang atau melakukan sesuatu kepada seseorang, orang tersebut tidak menangkap maksud baik kita itu. Bahkan kita malah dituduh melakukan yang tidak baik, punya motif yang tidak benar. Saudara pernah mengalami itu? Saudara, tanpa kita sadari, kita pun seringkali menyalahpahami sesama kita. Bahkan menyalahpahami Tuhan sendiri. Ketika Allah telah banyak melakukan kebaikan dan menunjukkan kasih setianya kepada kita, ketika banyak sekali bukti-bukti yang telah dinyatakan Roh Kudus melalui karya Kristus dalam kehidupan kita, kita masih saja meragukan Tuhan. Buktinya sampai saat ini masih banyak orang-orang yang meragukan Yesus, bahkan menolak dengan terang-terangan dan dengan sengaja. Saudara, firman Tuhan saat ini dengan tegas menyatakan kepada kita bahwa penolakan terhadap Roh Kudus atas segala kesaksian tentang Tuhan Yesus yang dilakukan dengan sengaja, ini merupakan penolakan terhadap keselamatan itu sendiri. Mengapa demikian, saudara? Mari kita lihat dalam bacaan kita hari ini. Yang pertama, saudara, Yesus dituduh bahwa ia telah kerasukan. Saudara, dari ayat yang ke-20 sampai ke-22, kita baca tadi, tidak heran jika Yesus telah menjadi incaran bagi banyak orang. Sejak Yesus telah diproklamasikan di depan banyak orang sebagai anak Allah, pada Markus pasal 1, disitulah Yesus memulai pelayanannya. Yesus memulai dengan berbagai mujizat. Ia mengajar, ia menyembuhkan orang sakit, ia mengusir setan, dan lain sebagainya. Apakah Yesus tidak lelah? Oh jelas, Yesus sangat lelah, saudara. Namun, inilah yang ingin ia lakukan. Yesus ingin melayani setiap manusia yang dikasihinya. Namun, saudara, seperti halnya yang tidak selalu mendapat respon yang baik atas apa yang kita lakukan, demikian juga Yesus. Banyak di antara mereka yang menyatakan, wah Yesus ini udah macam-macam lah, sudah aneh. Sudah melayani begitu banyak orang, dari pagi sampai malam, kekuatan dari mana dia bisa melakukan itu? Sebelum Yesus, belum pernah ada orang yang melakukan seperti yang Yesus lakukan, saudara. Hal inilah yang membuat mereka ragu. Mereka berpikir bahwa Yesus mendapatkan kekuatan dari setan si jahat. Bahkan, yang lebih parah lagi, saudara, keluarganya sendiri terpengaruh oleh orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus sudah tidak waras lagi. Ini yang pertama, saudara. Akan tetapi, saudara, masuk pada bagian yang kedua, Yesus tidak tinggal diam saja, saudara. Mendengar tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada dia. Yesus menggunakan perumpamaan, menggambarkan perumpamaan untuk melawan tuduhan yang dilontarkan kepada dia. Yesus membuat ahli-ahli Taurat itu skakmat, mati kutu, tidak tahu berkata apa-apa. Di depan orang banyak itu, Yesus menjawab setiap tuduhan-tuduhan mereka yang tidak logis dengan suatu perumpamaan. Yesus menjawab bagaimana mungkin suatu kerajaan yang terpecah-pecah dapat tetap bertahan, dapat tetap hidup. Ibarat dalam satu kelompok kerja, setiap orang mempunyai tujuan dan keinginan masing-masing. Si A maunya begini, si B maunya begitu. Mereka berpikir dan menempuh jalannya masing-masing. Mereka bergerak dengan cara dan tujuan masing-masing yang baik menurut mereka. Sudah tentu itu tidak akan dapat bersatu. Terlalu banyak persoalan, gesekan, kecemburuan, konflik, tidak menghargai, menganggap rendah, menganggap benar satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dalam bacaan kita, Yesus juga memberikan gambaran tentang sebuah keluarga, saudara. Jika sebuah keluarga, misalnya suami dan istri, berjalan menurut cara dan pola pikirnya masing-masing, apakah akan bisa bersatu dan bertahan lama? Pasti sulit sekali, saudara. Karena terlalu banyak terjadi kesalahpahaman, saling tuduh, cekcok, tidak mau mengerti.
Hanya tinggal menunggu waktu yang tidak lama, keluarga ini akan bubar. Saudara, tuduhan yang tidak logis inilah yang hendak dilawan oleh Yesus melalui perumpamaan yang dia gambarkan. Kita dapat melihat langsung bahwa ahli-ahli Taurat tidak percaya kalau Yesus telah mengusir setan-setan tersebut dengan status kealahannya sendiri. Karena argumen yang mereka berikan tidak logis. Karena itulah mereka menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Tapi logikanya kan tidak pas, saudara. Masa setan mengusir setan? Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya ahli-ahli Taurat ini sesungguhnya menolak bahwa Yesus adalah anak Allah, Sang Mesias itu. Saudara, berbicara tentang ditolak, saya yakin sebagian dari kita pernah mengalaminya, apalagi kaum pria. Ketika saudara membawa cinta, suka terhadap seseorang kepada sang kekasih hati, ternyata dia tidak mau menerima cinta kita. Kita ditolak. Bagaimana perasaan saudara? Saya yakin diakui atau tidak diakui, perasaan sedih itu ada. Perasaan sangat menyayangkan itu ada. Perasaan merasa semuanya seolah sia-sia itu pasti ada. Tetapi saudara, mungkin kita bisa bilang itu masih cintanya yang ditolak. Tetapi bagaimana jika keseluruhan diri kita yang ditolak? Hidup kita ditolak, tidak dianggap. Ketika dalam sebuah perkumpulan atau komunitas, pendapat kita tidak didengar, keberadaan kita dianggap remeh, bahkan kehadiran kita dianggap tidak ada. Sakit, saudara. Sedih rasanya. Apalagi Yesus. Dia sudah melakukan berbagai mujizat yang menyatakan bahwa dia adalah anak Allah, tetapi tetap saja orang-orang di sekitarnya mencurigai dia, bahkan menolaknya. Saudara, bagian yang ketiga, Yesus memberikan pernyataan keras. Ketika dia mendengar tuduhan-tuduhan para ahli Taurat itu, Yesus pun tidak tanggung-tanggung memberikan pernyataan yang keras kepada mereka. Dalam ayat ke-27, Yesus memastikan bahwa tidak ada seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat, dikatakan, untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Saudara, seorang yang kuat yang dimaksud di sini adalah musuh Allah, yaitu iblis. Dan harta benda yang dimaksud di sini adalah manusia. Dan yang datang untuk mengikat orang yang kuat itu adalah Yesus sendiri. Dengan kata lain, Yesus mau bilang begini, saudara. Bahwa Yesus sendirilah yang akan mengambil manusia, orang-orang yang dikasihinya itu, dari jerat iblis yang mengikat mereka selama ini. Hanya Yesuslah yang dapat membebaskan kita manusia dari ikatan iblis. Saudara, misi utama Yesus datang ke dunia ini adalah menyelamatkan saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Karena kasihnya yang besar itulah, ia rela menanggung segala penderitaan di dunia ini. Yesus rela disiksa, rela disalibkan dengan hina, bahkan ia mati bagi saudara dan saya. Saudaraku, semua itu Tuhan lakukan hanya untuk supaya kita beroleh pengampunan dosa di hadapan Bapa, sehingga kita beroleh keselamatan daripadanya. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, maka status keberdosaan kita juga telah dibereskan oleh Allah. Kita yang seharusnya menerima hukuman kekal, tetapi tidak lagi menerimanya karena Yesus yang telah menggantikan kita. Pengampunan yang Yesus kerjakan ini bukan lagi bersifat sementara. Ia menebus dosa-dosa kita yang dahulu dan sekarang dan juga yang akan datang, sehingga kita tidak lagi mendapatkan hukuman kekal, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu saudara, ketika kita telah menerima anugerah keselamatan itu, dosa-dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita akan selalu dapat diampuni oleh Tuhan, asal kita mau datang bertobat di hadapannya. Itu sebabnya Yesus memperingatkan orang-orang di sekitarnya pada waktu itu agar jangan sampai menghujat Roh Kudus, karena tidak akan ada pengampunan bagi orang-orang yang menghujat Roh Allah. Apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus, saudara? Kata menghujat di sini ditulis dari akar kata blasphemeo, yang diartikan menghujat, memfitnah, mencaci maki. Saudara, penghujatan terhadap Roh Kudus ini dianggap sebagai penolakan secara sengaja dan terus-menerus terhadap kesaksian Roh Kudus bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Juru Selamat, Anak Allah, bahwa Dia adalah jalan terhadap pengampunan itu sendiri. Dalam beberapa tafsiran dikatakan menghujat Roh Kudus berarti menyangkali semua karya yang telah dilakukan oleh Kristus. Oleh karena itu, bagi mereka yang menolak,
yang menyangkal, yang tidak percaya kepada Yesus, bagi mereka yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan tidak percaya bahwa di dalam Dia ada keselamatan, maka tidak akan ada pengampunan, melainkan hukuman kekal yang tersedia bagi orang-orang tersebut. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ada seorang bapak yang dalam hidupnya ia tidak mau percaya kepada Yesus. Ketika istri dan anak-anaknya sudah percaya, tetapi si bapak tetap memilih untuk tidak mau percaya. Ia mengeraskan hatinya. Bahkan tidak jarang bapak ini mengolok-olok nama Yesus di depan mereka. Ia menyangkali semua yang telah dia lakukan Yesus. Anaknya sangat bergumul antara mau memilih Tuhan atau taat kepada bapaknya. Sampai pada suatu hari, saudara, bapak ini terkena kanker paru-paru stadium akhir. Sempat dalam beberapa kali ketika ia sakit, ia tetap mengeraskan hatinya untuk tidak mau percaya kepada Yesus. Tetapi menjelang akhir kehidupannya, ketika ia sedang merasa kesakitan yang luar biasa, tiba-tiba si bapak ini berkata kalau dia mau percaya dan menerima Kristus. Dan akhirnya dia mau dibaptis. Setelah bapak ini dibaptis, bapak ini meninggal dunia. Saudara, saya yakin selama ini Roh Kudus telah bersaksi tentang siapa Yesus dalam hati si bapak ini. Tetapi ia baru mengakuinya di hari-hari terakhir hidupnya. Saudaraku, berapa banyak orang yang beruntung seperti itu. Di penghujung hidupnya, Tuhan masih membukakan kesempatan. Tuhan masih menganugerahkan keselamatan. Lalu bagaimana dengan kita saat ini yang juga telah mendengarkan kesaksian tentang Yesus? Adakah Yesus sungguh-sungguh telah hidup di dalam kehidupan kita, hati kita? Saudara, jika ya, bersyukurlah karena Tuhan telah menjamin kehidupan kita di surga. Ia memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan akan menyertai kehidupan kita. Tetapi jika tidak, berhati-hatilah saudara. Firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa penolakan terhadap Roh Kudus atas segala kesaksian tentang Yesus Kristus yang dilakukan dengan sengaja dan terus-menerus mendatangkan dosa yang tidak terampuni. Lihatlah hukuman kekal yang menanti saudara dan saya jika kita menolak Roh Tuhan. Jika kita tidak mendengarkan Roh Kudus, jika kita menolak kesaksian yang dinyatakan kepada kita. Itu sebabnya saudara, mari jangan tunda-tunda lagi. Sekaranglah waktunya untuk menerima Dia sebagai juru selamat secara pribadi. Hiduplah di dalam Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Jika hari ini kita mendengar karya Roh Kudus, bahwa Dia rela mati menyelamatkan kita, itu adalah karena Allah mengasihi kita, saudara. Roh Kudus berbicara kepada setiap kita hari ini. Jangan keraskan hati, percayalah kepadanya. Di dalam Dia, kita akan mendapatkan hidup yang kekal itu. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, terus berakar dan menghasilkan buah. Kami terus mencerminkan iman pengharapan kami di dalam Kristus. Kami tidak kehilangan iman,
Kami tidak menjadi orang yang murtad, tetapi kami senantiasa dengar-dengaran dengan Roh Kudus yang menuntun dan mengarahkan kami kepada panggilan keselamatan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk pergumulan dan tantangan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, untuk Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Basaria Manurung, Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan, Bapak Eli Simanjuntak, bahkan saudara-saudara kami yang ikut dalam ibadah ini yang mengalami sakit dan kelemahan fisik. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan Engkau yang menolong dan menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah Tuhan juga Engkau berikan kekuatan bagi setiap saudara-saudara kami dalam menghadapi setiap proses pengobatan atas kelemahan tubuh yang mereka alami. Biarlah Tuhan dimuliakan lewat sakit penyakit yang dialami saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang bergumul di dalam berbagai masalah dan pergumulan, masalah ekonomi, pekerjaan, relasi dengan orang-orang terkasih. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong dan memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya tangan Tuhan senantiasa sanggup memulihkan keadaan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah iman, pengharapan, percaya, mengandalkan Tuhan itu terus ada di dalam kehidupan kami ketika kami menghadapi berbagai tantangan pergumulan. Bapa, kami mau berdoa untuk gereja Tuhan, Gemindo Immanuel. Kami sungguh bersyukur Tuhan boleh memelihara gereja-Mu di tengah kondisi pandemi ini. Biarlah Tuhan Kau pakai gereja-Mu supaya ini dapat menjadi alat Tuhan dalam menyaksikan kasih dan kebenaran di tengah-tengah jemaat dan juga lingkungan masyarakat. Kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang Engkau pakai, para simpatisan yang Tuhan sudah gerakkan hatinya untuk bisa memberkati dan mendukung pelayanan gereja Gemindo Immanuel ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang senantiasa bekerja mendukung pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga untuk bangsa negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau berkati, Engkau yang memulihkan setiap kondisi yang terjadi di negara kami ini, secara khusus untuk kondisi pandemi yang melanda bangsa kami. Masih banyak korban yang berjatuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong, memulihkan. Pakai kiranya tim medis, lembaga-lembaga terkait, supaya bisa terus menekan pergerakan COVID semakin lebih banyak lagi. Tuhan, kami berdoa secara khusus juga untuk pemerintah bangsa kami. Kami tahu tugas mereka tidak mudah. Ada banyak tekanan atas kondisi maupun juga orang-orang yang memiliki persepsi yang berbeda. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat bijaksana untuk mereka bisa terus bekerja memberikan yang terbaik bagi bangsa kami ini. Terima kasih Bapak, pakai gereja Tuhan, pakai kami sebagai orang percaya ini juga terus untuk membawa perubahan yang lebih baik atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siapa
firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anakku. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa sorgawi, Engkau kuasaku. Aku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka. Raja di sorga, Engkaulah bagiku harta abadi, bahagia penuh. Bila saatnya kelak ku menang, terimalah daku di sorga cerah. Apapun kini hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Saudara-saudara, kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan arahkan senantiasa hati kita kepada Kristus dan jadilah saksi Kristus yang setia dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa kita dan kasih di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan di dalam Roh Kudus, kiranya yang menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.